Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biauzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Teman-teman dirahmati Allah, setiap sesuatu yang Allah sudah ceritakan di Al-Quran itu pasti fenomenalnya akan terjadi atau akan menimpa setiap orang-orang yang hidup di zaman itu. Jadi tidak bisa kita menghindar gitu ya. Jadi yang harus kawan-kawan iman itu, setiap peristiwa yang terjadi sama antum tuh ada catatan ayatnya di Al-Quran. Setiap peristiwa yang terjadi itu ada apa? Ada catatan ayatnya. Ada, sudah dinotis sama Allah. Termasuk fenomena kenapa Allah tuliskan di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah kau condongkan hati kami, ya kan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau tanamkan keimanan, wa hab lana min ladunka rahmat, kepada sebuah kesesatan, innaka antal wahhab. Jadi kalaulah doa itu Allah masukkan, berarti peristiwa itu ada enggak sih sampai sekelas Rasulullah saja berdoa seperti itu? Berarti selevel Rasulullah saja secara sadar takut kehilangan apa kawan-kawan? Kehilangan hidayah. Nah, selevel Rasulullah hendak berani sombong. Artinya sampai timbul kesadaran, ketakutan, jangan sampai engkau hilangkan, kau cabut hidayah kepada kami, kata Rasulullah. Jangan kau balikkan lagi kami kepada kesesatan. Berarti kalau itu diminta, tandanya ada enggak yang tidak dikasih? Kalau sesuatu yang diminta, ada enggak yang tidak dikasih? Berbeda dengan bagaimana surah Hud ayat 6, semuanya dikasih makan, semuanya dikasih rezeki. Tapi sesuatu yang diminta tidak semuanya dikasih. Berangkat dari pemahaman tersebut, kenapa sampai Rasulullah itu minta? Berarti kalau tidak dikasih, barang itu berharga enggak kawan-kawan? Sangat berharga, sangat limited, sangat terbatas. Tidak semuanya dapat kesempatan tersebut. Dan kalaulah apalagi yang meminta ini adalah bukan orang sembarangan, berarti permintaannya itu juga bukan recehan. Seorang presiden, tak mungkin dia mintanya itu recehan misalkan. Pasti kepentingannya buat hal-hal besar dalam struktur kenegaraan misalkan. Terkait hidayah yang Allah sudah sebutkan di Al-Quran, ada lagi fenomena baru. Jangan khawatir. Jodohmu, jatah makanmu, hartamu, pasti semuanya dikasih. Tetapi hidayah, lingkungan orang soleh, ampunan daripada Allah, tidak semua dikasih kawan-kawan. Mulai nyambung. Kalaulah kita jangan salah memposisikan itu dah terbalik kita. Maksudnya kan gini, sunatullahnya para rasul, para sahabat dan para nabi yang Allah ceritakan di Al-Quran itu tidak meminta sesuatu yang sudah dijamin dan dikasih Allah. Lalu kita fokus minta itu. Secara frekuensi kan bedanya, Bang. Mulai ngerti? Yang diminta tuh lingkungan, yang diminta tuh ampunan, yang diminta tuh hidayah. Nah, berbicara tentang hidayah, karena ada Rabbana la tuzigh qulubana ini, dan itu yang meminta adalah bukan manusia biasa, tapi orang nomor 1 di muka bumi ini, baginda Rasulullah SAW. Berarti ini permintaan mahal kawan-kawan. Permintaan mahal. Nah, saya mau bahas ada fenomena-fenomena ayat yang unik di Al-Quran. Fenomena di mana biasanya orang-orang itu tidak mau mendengar karena sudah sebutkan. Kan di Al-Baqarah bahkan dibuatkan satu surah, masing-masing satu judul. Ada tipe orang mukmin, surah Al-Mu'minun. Ada tipe orang munafik, Al-Munafikun. Ada tipe orang kafir, Al-Kafirun. Oke.
Tapi ternyata ada tipe yang keempat yang jarang dibahas orang yang banyak. Saya pun jarang juga ngelihat. Saya belum ketemu ceramah asatid bahas ini. Apa fenomenanya kira-kira? Surah Al-Mu'minun, surah Al-Munafikun, surah Al-Kafirun. Ada surah kombinasi, ada ayat kombinasi. Peristiwa namanya kafir setelah beriman, bos. Mengerikan ayatnya. Kalau kafir saja sebelum beriman, dah biasa. Ini kafir setelah beriman. Ada 3 surah 3 ayat saya notis di Al-Quran tentang cerita-ceritanya. Satu, dia murtad setelah hijrah. Setelah disuruh Rasulullah namanya Ubaidillah, ya kan? Setelah disuruh hijrah ke Rasulullah ke Abasa, di sana malah memeluk agama Nasrani. Berarti ketika dia dikasih jabatan, ditugaskan, malah dia lepas posisi. Disuruh hijrah tuh naik level, berarti Rasulullah sudah percaya. Orang yang disuruh hijrah itu yang Rasulullah percaya. Oke. Itu di surah Ali Imran. Fenomena pertama. Bagaimana Allah memberi tunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Ayat 86. Serta mengakui bahwa Rasul benar-benar Rasul. Bukti-buktinya sudah ada dan telah sampai kepada mereka. Maka kata Allah, hadiahnya adalah di ayat ke-87-nya. Mereka dapat apa? Balasannya berupa laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Kekal di dalamnya, tidak diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Syukurnya Ubaidillah ini bertobat. Turunlah ayat 89, kecuali orang yang bertobat. Nah, diampunkan dia. Sungguh kata Allah, orang-orang yang kafir setelah beriman akan bertambah lagi kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya. Bukan hanya orang musyrik yang tidak terima tobatnya, orang yang kafir setelah beriman dan bertambah kafirannya. Aku itu ingin menemukan jati diriku. Setelah aku pergi, setelah aku melihat dunia, aku izin ya para followerku untuk aku buka jilbabku. Karena bagiku memeluk agama Islam itu harus dari hati. Ada fenomenanya? Ayat ini jelas berarti kafir setelah beriman. Nanti ya kawan-kawan lihat fenomenanya. Setelah hijrah, betul ayatnya? Ada realitas zaman sekarang? Dan menutup peristiwa ini bakal berpotensi juga hadir dalam kehidupan kita? Potensi, bos. Oke. Nah, itu episode Ali Imran. Untungnya sahabat Rasulullah tadi ini, sahabat Rasulullah yang bernama Ubaidillah tadi, dia masih diberi kesempatan bertobat, balik lagi memeluk agama Islam. Ada fenomena yang kedua juga, kafir setelah beriman. Kalau tadi karena ilmu, makanya kita bahas orang itu berpotensi hilangnya hidayah, hilangnya keimanan. Orang itu berpotensi hilangnya hidayah ketika kapan? Ketika dia dapat nikmat. Karena kenyamanan itu melalaikan. Jadi selalu hidayah, kadang orang tuh kehilangan hidayah setelah dapat nikmat. Karena nikmat itu melalaikan. Itu kenapa para salafus soleh Rasulullah bilang jangan banyak makan malam. Kurangi makan malamnya biar tidurnya bisa terjaga. Ada yang kehilangan nikmat, kehilangan hidayah ketika dapat harta. Dapat tadinya mohon maaf sekali, ngurusin dakwah, dapat hadiah daripada Allah. Begitu hartanya bertumpuk, pindah, ngurus politik pula dia. Ngurus bisnis pula lebih banyak. Terbaliklah. Artinya waktunya kegerus ujung-ujungnya. Tadinya belum menikah. Penyebab kalau kemarin Kiai Lukman menjelaskan salah satu yang buat orang itu kehilangan hidayah karena selalu ayatnya ketika dia dapat nikmat hajiyah, harta, ya kan? Saya bahas tuh ngelompat. Harta udah jelas. Jika orang dapat harta, mulai dia sibuk dengan ngurus hartanya, sibuk besarkan bisnisnya. Banyak kawan-kawan. Harta. Yang kedua, begitu dapat jabatan, ditugaskan,
Baru dikasih ilmu sedikit, dikasih panggung jadi pembicara, dibuatkan posternya, udah jarang ya dah mulai sibuk lagi. Apalagi yang terakhir udah merasa punya amal soleh, tapi karena terdekat saya mau bahas sekarang kelima karena pasangan. Baru gak dikasih bini, baru gak dikasih laki, dah berubah gaya komunikasinya sama Allah. Kenapa pas urusan pekerjaan kita bisa kok subuh ke masjid? Kenapa urusan tak ada kerjaan kita tak bisa subuh ke masjid? Apa yang salahnya kira-kira? Terangkan ke Abi. Motivasi bos, tidak merasa penting. Hati. Bukan kata saya, kata Quran. Justru saya sedang tegas kata Rasulullah, kalau orang lagi di bawah, kasihlah kabar gembira basiron. Tapi kalau sedang di atas, kasih peringatan naziron, biar tak ada tumbang. Lihat fenomena Quran semuanya hidup di seputar kita. Kenapa sholat subuh tidak lebih penting ketimbang pekerjaan? Orang bilang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada apa lagi sholat subuhnya? Bukan lagi dunia dan akhirat. Itu yang dipahami orang. Kok berjuanglah. Maka sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Ini saya sedang baca fenomena. Bukan buat orang. Ngaji itu buat diri seorang. Itu ngaji kawan-kawan. Tahu gak lawannya sayang itu apa? Lawannya sayang itu tak peduli. Balik lagi ke pembahasan kita. Jadi ada fenomena yang unik, langka, di mana orang kafir, ingkar setelah dia pernah beriman. Nah, maka ini hati-hati. Indikasinya hajab, artinya dimodified, bukan dikurangi. Satu karena harta tadi itu, dapat harta, dapat jabatan, baru gak jadi manajer, jadi leader, baru gak jadi mudaris, baru gak jadi dikasih ustadz, baru gak dikasih kesempatan al-mukarrom, dibuatkan poster, jadi penceramah, jadi trainer. Lupa dah dia. Terlalu dini antum untuk menua. Terlalu dini untuk membusuk. Nah, gitu loh kawan-kawan. Sudah merubah cara komunikasi dengan Allah. Hati-hati. Begitu masuk bab ini, cobalah lihat tadi. Dia dilaknat Allah, dilaknat para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau sudah laknat, mau dapat rezeki lewat mana dia bos? Wajar, kita pernah dengar prestasi dia di masa lalu. Jabatannya keren di masa lalu. Titelnya mantap. Tetapi kok sekarang hidupnya susah sekali, tidak dapat ide, tak dapat gagasan. Sekali jatuh tuh. Padahal menurut kita, biasa ya Bah, kok bisa kok bangkit. Tapi kok dia tidak move on ya? Itulah yang dimaksud ketika fasanuyassiruhu lil usro. Allah mudahkan jalan kesukaran. Ingat, Allah mudahkan jalan kesukaran. Bukan dimudahkan jalan kemudahan. Allah mudahkan jalan kesukaran. Dan ayatnya putus. Maka barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia. Jadi efeknya tadi, satu dilaknat. Satu apa? Laknat. Yang kedua, sia-sia amal mereka. Apa yang kedua? Itu fenomenanya kawan-kawan. Yang pertama kena laknat Allah, yang kedua sia-sia. Jadi ada fenomenal kafir, ada fenomena kafir setelah beriman. Yang dimana yang harus kita pahami adalah penyebabnya dulu. Penyebabnya tadi adalah harta, jabatan, ilmu, amal, pasangan. Disitulah Allah menjelaskan, disitulah Allah menegaskan. Sekali lagi di surat 3 ayat 185 endingnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupannya itu, hajab tadi itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tapi aku tetap kasih. Berarti sesuatu yang dikasih Allah yang tidak kita minta, yang semua dikasih, itu sebenarnya berpotensi adalah ujian. Jangan lalai karena baru dikasih harta mulai sibuk. Makanya makanya perintah setelah dikasih dapat harta apa? Setelah dapat rezeki, infakkan. Makanya bacaannya adalah warzuqni wahdini, urutannya. Berilah aku rezeki dan berilah aku petunjuk. Begitu dapat rezeki langsung apa ya? Bikin apa ya? Apa mau dibuat ya? Gitu kawan-kawan. Warzuqni wahdini. Begitu dapat harta itu langsung apa program kebaikan yang mau aku lakukan ya. Kadang sayangnya Allah tuh begitu dapat harta di waktu yang sama juga ada yang butuh, ada yang minta tolong gitu loh. Warzuqni wahdini.
Lalu begitu dapat jabatan, langsung ingat, jabatan itu bukan simbol kita minta dilayani. Justru jabatan makin tinggi itu adalah simbol untuk kita terus bisa banyak melayani kawan-kawan. Jangan sampai baru diangkat jadi buat kita lalai. Begitu dapat ilmu, baru gak jadi trainer, coach, pembicara, al-mukarram, ustadz, kiai. Pokoknya jangan sampai hajiab ini jadi jalan kawan-kawan merubah pola komunikasinya sama Allah. Ingat di mana Allah pernah memuliakan antum. Dia punya prestasi. Sebelumnya dia mengambil empati. Tapi begitu dikasih, malah songong pula dia. Tadinya jomblo, takut berzina. Kita dukung dia menikah. Allah gerakkan hati alam semesta, bantu, arahkan. Bukan hanya alam semesta, pasangan, kedua orang tua. Begitu menikah, dia lupakan. Orang tak terbiasa tiba-tiba ke masjid, itu kemajuan. Berarti kalau orang kebiasaan masjid, tiba-tiba ke masjid, itu namanya apa? Kemunduran. Bukankah Rasulullah mengatakan kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin? Celaka. Hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Celaka. Akhirnya malaikat lapor ke Allah, ya Allah, semenjak dia punya jabatan, semenjak dia punya pasangan, udah lama dia tidak sujud kepada engkau ya Allah di 2/3 malam. Sudah lama dia tidak melangkah dan memakmurkan masjidmu. Tak sempat dimikirkan masjidmu lagi ya Allah. Karena dia sibuk dengan jabatannya. Dia sibuk dengan ilmunya. Dia sibuk dengan pasangannya. Lalu apa rekomendasimu wahai malaikat? Tahan dulu lah untuk dia punya anak ya Allah. Nanti dia makin jauh. Aku tak mau dia jauh. Allah dan malaikat sedang bercengkerama seperti itu. Oh gitu ya malaikat. Apalagi rekomendasinya? Tahan dulu rezeki hartanya ya Allah. Nanti kalau dikasih dia makin jauh. Aku tak mau. Aku mau saudara aku si fulan atau si fulana ini makin sering, makin menjadi orang yang juga masuk surga nanti. Jangan begitu komunikasinya. Rekomendasi para malaikat ya Allah. Gampang bagi Allah untuk ngetok dan mengingatkan kita kawan-kawan. Betapa banyak orang yang sudah ngerti riba, tiba-tiba meriba lagi. Hanya gara-gara tadi. Saya tahu bang ini riba bang. Tapi macam mana lah bang? Tapi macam mana lah? Selamat dari hukuman manusia sedang mendatangkan laknat dan murkanya Allah. Dah ngaji dah dia. Lupa dia malaikat. Kau nih asal laki bini tak jelas. Bini jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Laki justru melanggar peringatan Allah tidak dengan sungguh-sungguh. Udahlah kafir. Lalu bertambah kekafirannya. Lalu udahlah tadi dia tuh mengalami kemunduran. Itulah kafir setelah beriman. Sederhananya dimulai dengan kemunduran tadi. Lalu akhirnya Allah tahan. Makin dia menjadi-jadi. Nah, jadi ujung-ujungnya udahlah dia kafir setelah beriman. Bertambah pula kekafirannya. Dia ngeriba. Ujung-ujungnya apa lagi? Hukuman Allah. Dibuatlah hati laki itu terbalik misalkan. Atau hati istri terbalik. Mudah bagi Allah untuk mensweetnya. Ya muhallibal qulub. Begitu terbalik hatinya kawan-kawan, akhirnya tak ketemu lagi bahagia di rumah tangga. Serumah tapi tak serasa. Cabut Allah hatinya kawan-kawan. Gara-gara kemunduran, gara-gara kafir setelah beriman, kena dosa riba. Dan Allah bilang kan, kalau dosa riba apa? Makin dimusnahkan Allah. Tapi dimusnahkan rumah tangganya, kasih sayangnya. Hanya gara-gara apa? Kemunduran tadi itu. Itulah bahasa halus kafir setelah beriman. Maka yang harus diingat adalah ingatlah momen antum kenalan sama Allah. Ingat momen di mana antum pernah dapat nikmat. Coba. Sesuatu yang kita dapatkan tanpa proses kerja keras itu tuh keajaiban sebenarnya kawan-kawan. Jadi saya ulangi, semua yang Allah tuliskan di Al-Quran itu akan terjadi dan bahkan pasti terjadi. Karena apa yang Allah masukkan adalah catatan sebagai petunjuk kehidupan manusia. Ada fenomena yang unik di Al-Quran, yaitu bukan fenomena kafir, bukan fenomena munafik, tapi fenomena kafir setelah beriman. Beberapa ayat yang Allah sebutkan di Al-Quran, rata-rata orang kafir setelah beriman itu bukan karena dia sedang susah, ya kan? Ada sih yang sedang susah, tapi sebagian besar kafir setelah beriman ketika dia dapat nikmat. Maka potensi kafir setelah beriman berawal dari kelalaian yang menyebabkan kemunduran. Maka Allah sudah bilang, buat kau yang kafir setelah beriman, dua. Satu, aku laknat. Yang kedua, amalmu jadi sia-sia. Lalu apa yang mau kita bawa balik sama Allah? Apa yang mau ditimbang sama Allah? Jadi hati-hati dengan hajiab. Hati-hati dengan hajiab. Apa hanya? Harta. J-nya apa? Jabatan. I-nya apa? Ilmu. A-nya apa? Amal. P-nya apa? Pasangan. Berpotensi apa kalau kafir setelah beriman? Kena laknat. Yang kedua, sia-sia.
syahdah yang akhirnya berbuah daripada mati dalam keadaan kafir. Selesai. Shadaqallahul azim. Begitu teman-teman semuanya yang disampaikan pagi hari ini. Semoga menjaga kita dari virus ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.